Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, yang siang ini lagi malas-malas, hari ini mungkin sambil mendengarkan tentang pembahasan berikutnya, yaitu pertanyaan dari teman-teman. Apa bedanya pidana dan perdata? Ya, ini biar dalam sehari-hari ya. Tentu dengan bahasa-bahasa yang ya harian mudah dimengerti, nggak pakai teori-teori yang berat ya. Ini bahasa mudah saja. Pidana, hukum pidana itu adalah hukum publik ya, hukum publik mengatur tentang yang sudah diatur ya, tentang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan keteraturan ketenteraman masyarakat ya. Misalnya membunuh, mencuri, menipu, nah itu adalah suatu perbuatan tindak pidana. Pidana ini merugikan orang banyak, berimplikasi atau berakibat kepada masyarakat luas, itu hukum pidana. Ini udah diatur khusus dalam kitab undang-undang acara pidana atau KUHP. Di situ ada pelanggaran, ada pidana, ketertiban terhadap umum ya, ketertiban umum, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan pelanggaran pidana udah diatur. Ini yang nangani polisi ya, polisi ataupun instansi lain seperti KPK kalau misalnya korupsi, kalau yang kejahatan biasa polisi, ataupun penyidik pegawai negeri sipil. Jadi untuk pelanggaran pidana itu semua ditangani oleh instansi yang sudah ditetapkan dan tidak ada biayanya, gratis, termasuk kegiatan sampai otopsi misalnya, pemeriksaan ke TKP, kemudian penangkapan, kemudian pemanggilan, biaya-biaya lain semua ditangani oleh negara. Jadi biaya penyidikannya ada, semua dibebankan pembuktiannya kepada negara. Masyarakat tinggal melaporkan kepada institusi tersebut yang berwenang menangani sampai kepada pengadilan. Prosesnya juga sampai kepada Mahkamah Agung. Jadi pengadilan pertama tingkat negeri, kemudian naik ke Kejati, kemudian Mahkamah Agung, sampai peninjauan kembali. Itu secara singkat ya tentang pidana. Nah, sedangkan perdata, kasus perdata ini berkaitan dengan privat ya, pribadi atau hubungan antar individu. Misalnya ada bisnis merasa tidak dipenuhi janjinya, wan prestasi, kemudian hukum waris, kemudian hukum-hukum yang bersifat pribadi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat ya. Hukum dagang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, ini penuntutannya juga beda ya, seperti tindak pidana. Jadi privat ini yang kewajiban untuk membuktikan adalah orang yang tersebut ya, orang yang merasa dirugikan tadi. Dia melapornya langsung ke pengadilan. Nanti dia membuktikan, kalau nggak bisa dia bisa pasrahkan kepada pengacara ya, untuk dalam hal ini beracara menggugat, misalnya musuhan merasa nggak cocok sama tetangga tentang aliran air hujan, kemudian masalah utang piutang, itu semua yang membuktikan adalah orang tersebut, bukan negara, tapi nanti yang menetapkan hakim. Jadi urusannya privat. Nah, ini yang sering dilakukan pembajakan ini biasanya kalau ada wan prestasi tapi dilaporkannya ke polisi pidana ya. Begitu juga kalau ini pidana tapi yang dilapor selalu
berusaha mengalihkan ke perdata. Nah, ini satu kasus nih, biasanya penipuan dan wan prestasi ini yang selalu pada area yang sama ya, lokasinya sama nih, wan prestasi menipu. Kalau bahasanya tentu beda kalau penipuan sama wan prestasi. Kalau penipuan unsur-unsurnya jelas menggunakan nama, menguntungkan, etikanya tidak baik. Kalau wan prestasi itu etikanya baik, namun dalam pelaksanaan dia tidak bisa memenuhi janjinya, atau memenuhi janjinya tapi terlambat, atau memenuhi janjinya namun tidak seluruhnya. Nah, ini perbedaan tentu pada niat. Nah, ini selalu disalahgunakan lah bahasanya tuh, dalam bahasa sehari-hari itu. Yang nipu menggunakan alat wan prestasi, alasannya sehingga dia bisa lolos dari jerat pidana. Namun kalau jeli, tentunya pembuktian masalah penipuan ini bisa diungkapkan atau dibuktikan dengan baik oleh penyidik. Namun kalau memang itu perkaranya memang perdata, tentu tidak bisa dipaksakan ke pidana. Jadi setiap pelaporan ini banyak diterima di kantor polisi yang sebenarnya itu adalah kasus perdata, namun selalu dilaporkan ke Polres dengan alasan tadi lebih hemat, nggak modal ya kalau pembuktiannya. Berharap juga cepat. Nah, kalau udah dilapor polisi untuk nakut-nakuti lawan bisnisnya, dia melaporkan ke kantor polisi supaya memang bisa dipenuhi keinginannya, atau kalau misalnya utang bisa dibayar utangnya dengan cepat karena takut. Nah, itu perbedaan yang hari-hari ya, hari-hari. Kalau perbedaan secara teoritisnya sangat banyak, nanti sulit untuk dipahami dalam waktu singkat. Jadi yang biasa umum terjadi bahwa pidana dan perdata ini perbedaannya itu tentang kewenangan untuk beban pembuktian. Yang pidana itu adalah negara, sedangkan yang perdata itu adalah individu itu sendiri. Terima kasih. Selamat beristirahat siang. Mohon like atau subscribe atau komen di bawah untuk membahas atau punya pendapat lain. Ini hanya pendapat saya sehari-hari menangani kasus pidana maupun perdata yang dilaporkan ya, berdasarkan pengalaman saja. Terima kasih. Oke, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.